Salah satu jenis makanan penduduk neraka yaitu zakum dan dori'. Jenis makanan dori'. Dori' ini adalah kalau di dunia itu seperti pohon-pohon semak yang berduri. Duri sangat tajam. Apabila dia sudah semakin besar, tinggi, maka dia dikatakan dori'. Inilah makanan yang harus dimakan, yang harus disantap oleh penduduk neraka. Kemudian ada yang disebut dengan zakum. Zakum ini nama sebuah pohon yang akarnya itu tumbuh, yang dia tumbuh dari dasar neraka. Zakum ini dia punya mayang. Mayangnya itu berbentuk kepala setan. Artinya ini makanan-makanan yang membuat manusia itu semakin tersiksa dalam neraka. Nerakanya sendiri itu sebuah siksaan. Ketika dia menyantap makanan, bertambah lagi siksaan-siksaan tersebut. Di mana makanan-makanan ini sedikit pun tidak akan membuat penghuninya menjadi lebih gemuk, dan sedikit pun tidak akan membuat penghuninya menghilangkan lapar si penghuni nerakanya. Tidak. Malah ketika mereka sangat lapar, ketika mereka mencium aroma yang sangat busuk dari buah pohon-pohon ini, makanan ini, namun begitu pun mereka mau tidak mau harus mengalahkannya, harus menelannya. Walaupun hampir tidak sanggup mereka telan, karena ketika mereka telan, itu tercekik, nyangkut di tenggorokan. Hampir tak tertelan saking busuknya. Kalaupun dia sudah sampai di perut, maka dia akan mengacak-acak isi perut si penghuni neraka tersebut hingga hancurlah perutnya. Itulah ikhwah makanan penduduk neraka. Ana menemukan bacaan duduk di antara dua sujud. Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Sahih, sahih. Yang enggak sahih itu Pak, tambahan wa'fu anni, itu tidak ada asalnya sama sekali. Silakan antum cari dalam semua riwayat tentang itu, tidak ada tambahan tersebut. Ya, di tambahan wa'fu anni itu tidak ada dalam satupun riwayat yang sahih. Ketika kita terbangun di tengah malam, ma'asyiral muslimin, ada sebuah hadis Nabi yang ingin kita sampaikan. Dan ini bukan tahajud. Insya Allah lebih ringan daripada tahajud. Dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ta'arra minal laili." Barang siapa yang terbangun di malam hari. Faqala, ketika terbangun itu dia ucapkan, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah." Thumma qal, kemudian diucapkan lagi, "Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku." Illa istujiba lahu. Kalau itu terjadi, maka Allah akan ampuni itu, akan kabulkan itu. Semua dari kita memiliki cita-cita masing-masing. Semua dari kita memiliki harapan untuk dirinya masing-masing. Semua punya angan-angan. Kalau saya tanya dari setiap yang datang, maka kita akan mendapatkan jawaban yang berbeda. Ada orang yang cita-citanya mau punya mobil mewah banyak. Ada orang yang cita-citanya mau punya rumah yang mewah lagi megah. Ada orang-orang yang cita-citanya, yang harapannya memiliki gedung-gedung yang tinggi. Ada orang yang cita-citanya menjadi penghafal Al-Quran. Ada juga orang-orang yang angan-angannya adalah menjadi qari yang baik, bisa membaca Al-Quran. Ada orang-orang yang harapannya menjadi orang-orang yang selalu menjaga sedekah dan sholat malamnya. Semua punya harapan. Semua punya cita-cita dan tujuan. Namun ikhwatah, setiap orang yang memiliki cita-cita tersebut, setiap orang yang memiliki angan-angan tersebut, mereka memiliki maksud dari angan-angan dan cita-cita mereka. Tidak lain bagi orang yang telah mati, orang-orang yang telah wafat, orang-orang yang sekarang adanya di bawah tanah pun mereka memiliki cita-cita. Orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah, mereka juga punya angan-angan. Mereka punya harapan untuk diri mereka sendiri. Harapan mereka adalah
harapan orang-orang yang telah wafat adalah kembali ke dunia. Kembali ke dunia. Itu harapan mereka. Terlebih kepada mereka orang-orang yang telah mati, namun di dunia mereka nggak beramal. Di dunia mereka nggak memanfaatkan waktunya. Maka harapan ini, cita-cita mereka kembali ke dunia, sudah mereka katakan di awal waktu sakratul maut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, pada saat maut datang kepada salah satu dari mereka, mereka langsung mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruh saya jangan diambil ya Allah. La'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku dapat beramal amalan saleh yang dulu aku tinggalkan. Inilah cita-cita mereka. Inilah angan-angan mereka, ikhwatah. Mereka ingin kembali ke Masjid Al-Mubarak lagi. Mereka ingin kembali ke kajian lagi. Mereka ingin kembali untuk beramal lagi. Kapan mereka menyesal? Kapan mereka mengucapkan cita-cita mereka? Di awal-awal mereka sakaratul maut. Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruhnya jangan diambil ya Allah. La'alli a'malu salihan, agar aku beramal saleh fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Aku ingin sholat di masjid yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Ruhnya kembalikan ya Allah. Ya Allah, aku ingin sedekah yang dulu aku nggak pernah sedekah. Ruhnya kembalikan ya Allah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah mengatakan, kalla, enggak, kata Allah. Ya Allah, qala rabbirji'un, kalla, enggak, kata Allah. Innaha kalimah huwa qailuha. Itu cuma omong kosong, kata Allah. Omongan tersebut gak berarti di hadapan Allah. Penyesalan tersebut gak ada artinya di hadapan Allah. Angan-angan itu hanya sebatas angan-angan. Cita-cita itu hanya sebatas cita-cita. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalla innaha kalimah huwa qailuha. Itu hanya sebuah kalimat yang kalian katakan saja. Wa min waraihim barzakh. Karena kata Allah, setelah dicabut nyawanya, di depan Anda ada barzakh. Anda akan pindah, kata Allah. Anda akan pindah dari darul amal ke darul jaza. Dari tempat kalian beramal kepada tempat pembalasan. Kalian akan ada di barzakh, kata Allah. Kalla, gak bakal saya kembalikan, kata Allah. Ikhwatal kiram, a'azakumullah. Itu cita-cita mereka yang udah wafat. Kembali ke dunia. Mau lagi ngunjungin Masjid Al-Mubarak, mau. Yang dulunya jarang, Jumat doang. Begitu malaikat maut datang, mau balik waktu zuhur, mau ke Masjid Mubarak, mau. Waktu subuh mau ke Masjid Mubarak. Tapi dulunya mereka nggak ke sana. Dan ini bukan penyesalan pertama mereka. Bukan cita-cita yang hanya dikatakan sekali, enggak. Cita-cita ini kembali mereka katakan. Kapan? Pada saat mereka telah sampai di bibir nerakanya Allah. Mereka sampai di situ. Allah mengatakan, "Lau tara idh wuqifu 'alan nar." Lihatlah, kata Allah, saat orang-orang ini menghadap kepada neraka, kata Allah, mereka mengatakan, "Faqalu ya laitana nurad." Ya Allah, apa kami nggak bisa balik ke dunia? Qalu ya laitana nurad. Ya Allah, emangnya aku nggak bisa balik ke dunia? Wala nukadziba bi ayati Rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kami janji ya Allah, kalau kami dikembalikan ke dunia, kami gak bakal dustakan lagi apa yang telah Engkau perintahkan. Kami bakal salat di masjid ya Allah. Kalau Engkau kembalikan kami ya Allah, saya akan tidak lagi zalim kepada orang lain ya Allah. Ya laitana nurad. Ya laitana nurad. Mereka bilang, ya Allah, gak bisa kembali. Ya Allah, kembalikan kami. Cita-cita hanya cita-cita. Angan-angan hanya angan-angan.
nggak berguna di hadapan Allah Jalla wa'ala. Bahkan mereka jamaah barakallahu fikum, orang-orang yang telah wafat ini, mereka punya cita-cita yang mungkin kita anggap ringan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, mereka saat maut datang menjemput mereka, mereka mengatakan fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda sebentar ya Allah. Ya Allah, nyabut ruhnya, tunda sebentar ya Allah. Ya Allah, malaikat mautnya suruh pulang dulu ya Allah. Untuk apa? Mereka tidak lain tidak bukan hanya ingin mengamalkan fa'asaddaq. Aku mau sedekah ya Allah. Cita-cita kata Allah. Cita-cita doang, angan-angan saja, karena nggak bisa lagi Allah Subhanahu wa ta'ala jika telah menetapkan sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memastikan itu terjadi. Jamaah barakallahu fikum, orang yang udah wafat pengen balik nih ke Masjid Mubarak, pengen balik ke Jakarta lagi, pengen balik ke dunia lagi buat sedekah. Untuk sedekah, nyesel mereka kenapa nggak sedekah. Dan penyesalan mereka yang paling parah, sekaligus cita-cita mereka kembali mereka katakan untuk ketiga kalinya. Kapan? Pada saat mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke neraka. Pada saat mereka telah masuk ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahum yastarikhun. Mereka teriak, kata Allah. Mereka teriak kepada Allah, Rabbana akhrijna, ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ya Allah. Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami. Untuk apa? Na'mal salihan. Kami pengen sholat lagi ya Allah. Kami pengen silaturahmi lagi ya Allah. Kami pengen sedekah lagi ya Allah. Na'malu salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami nggak bakal berlaku, kami nggak bakal beramal dengan amalan yang dulu kami lakukan ya Allah. Kami nggak mau makan riba lagi ya Allah. Keluarkan kami dari neraka, pindahin lagi ke dunia. Kami nggak bakal menzalimi orang ya Allah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami nggak bakal main perempuan lagi ya Allah. Kami nggak bakal mabok-mabok lagi ya Allah. Ini cita-cita mereka jamaah. Ini cita-cita mereka. Begitu melihat neraka, mereka serentak mengatakan Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarin dari sini ya Allah. Biarkan kami beramal saleh. Biarkan kami meninggalkan amal-amal kami yang dulu. Kami amal saleh, kami berjanji akan beramal saleh. Dengar apa balasan Allah. Dengar apa yang Allah katakan sebagai balasan cita-cita mereka. Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkara fihi man tadzakkar. Kata Allah, emangnya nggak cukup waktu di dunia untuk kalian berpikir? Emangnya hidup 30 tahun tuh nggak cukup untuk kalian berpikir bahwa dunia ini tempat amal dan akhirat tempat balasan? Apakah umur udah 40 masih nggak cukup juga bahwa dunia ini tempat amal, bukan tempat balasan? Umur udah 50, kenapa masih nggak beramal? Umur udah 60, kenapa nggak masih beramal juga? Gak cukup kata Allah. Waja'akumun nadhir. Aku udah datengin kata Allah orang yang memberikan peringatan kepada kalian. Aku udah memperdengarkan kepada telinga kalian bahwa neraka ini pedih. Dunia tempat amal. Aku udah katakan kepada kalian illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang selamat cuma yang beriman dan beramal saleh. Kenapa kalian gak beriman dan beramal saleh? Lalu apa kata Allah dari akhir ayat ini? Fadhuqu, rasakan kata Allah. Fama lidzalimina min nasir. Orang zalim kayak kalian gak memiliki bantuan lagi, gak memiliki pertolongan lagi. Ikhwatah, cita-cita hanya cita-cita. Maka cita-cita mereka jangan sampai jadi cita-cita kita. Angan-angan mereka jangan sampai jadi angan-angan kita. Beramallah sebelum terlambat. Angan-angan mereka benar-benar kita nggak harapkan kita yang katakan. Maka
Pada saat kita tahu bahwa cita-cita mereka yang udah wafat adalah kembali ke dunia, maka kita yang masih diberikan nikmat hidup oleh Allah, yang masih diberikan nikmat untuk bisa beramal oleh Allah, nikmat untuk bisa mencari ilmu, maka manfaatkan nikmat ini sebelum terlambat. Mulai sekarang ikhwatah, banyakin baca Quran daripada baca HP. Jangan kebanyakan game, tapi amal. Berhati-hatilah dalam berbisnis, karena angan-angan tersebut bisa jadi kita yang mengatakannya. Ya laitana nurad, ya Allah, kembalikan saya ke dunia agar saya beramal. Anda di dunia, Anda di Masjid Al-Mubarak, tempat Anda beramal, tempat Anda sholat. Sebentar lagi bulan Ramadan, untuk kita berpuasa, tempat amal. Dunia, darul amal. Dunia, tempat amal. Akhirat, tempat balasannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الدين أعزكم الله, bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa Nabi bersabda, inna idzamal jazaa ma'idzamil bala wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sesungguhnya besarnya ganjaran tergantung besarnya musibah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. Barang siapa yang redho, Allah akan redho. Barang siapa yang murka, maka Allah akan murka. Kan tingkatan itu ketika orang dapat cobaan, ujian, musibah, yang paling rendah. Paling rendah itu apa? Dia murka. Paling rendah itu dia murka. Murka. Kalau orang yang murka, Allah juga murka kepada dia. Dia marah dengan takdir Allah. Sakit dia marah. Anaknya meninggal, adiknya meninggal, dia marah kepada Allah. Allah juga marah kepada dia. Man radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang ridha, Allah ridha. Barang siapa yang murka, ini yang paling rendah, murka. Yang kedua, sabar. Tingkatan yang kedua di atasnya yang diperintahkan oleh Allah yaitu sabar. Tingkatan yang lebih tinggi lagi ridha. Tingkatan yang lebih tinggi lagi yaitu syukur. Makanya sabar ini penting. Dan ini merupakan kewajiban seorang mukmin harus sabar terhadap takdir-takdir Allah yang pahit. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah sabar itu. Wa basyiris sabirin. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wajadna khaira 'aishina bis sabr. Wajadna khaira 'aishina bis sabr. Kami mendapati kebaikan kehidupan kami ini dengan sabar. Dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Uddatus Sabirin. Dikatakan juga oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an,
as-sabru matiyatun la takbu. As-sabru matiyatun la takbu. Artinya sabar itu merupakan kendaraan yang tidak akan terjatuh. Arti manfaat sabar itu. Dan kita diperintahkan untuk sabar ketika menghadapi cobaan, ujian, musibah, tidak gelisah, tidak berkeluh kesah, tidak menceritakan cobaan kita, ujian kita kepada orang lain. Adukan itu semuanya kepada siapa? Kepada Allah. Ini kurang makanan, cerita pada orang. Ini nggak sabar. Sakit, cerita pada orang. Semuanya. Bukan hanya seperti itu, bahkan minta-minta pada manusia. Nggak boleh, hukumnya haram. Antum ingat, Nabi pertama kali mengambil perjanjian dengan para sahabat yang masuk Islam. Apa perjanjiannya? Di samping mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, nggak boleh berbuat maksiat. Kata Nabi apa? Jangan minta-minta pada manusia. Itu harus kita ingat tuh. Jangan minta-minta. Jadi mengharap hanya kepada Allah. Kalau ada cobaan, ujian, sabar. Yang susah bukan kita, jutaan orang susah. Yang susah bukan kita. Kadang-kadang diangkat, oh ini kan dai, harus dibantu. Yang lebih susah dari dai ini, dari ustadz ini, ada atau tidak? Banyak jutaan yang susah. Kenapa hanya dia yang berkeluh kesah? Itu yang jutaan, yang di kampung-kampung yang susah, yang lebih susah dari dia, nggak mengeluh. Dia mencari nafkah dengan apa adanya, tidak mengharap dari manusia. Kok malah si dai minta-minta? WA lagi donasi. Anak saya sakit di rumah sakit. Gak boleh, dalam Islam hukumnya haram. Gak boleh. Gak boleh. Sabar dengan apa yang Allah takdirkan. Karena Allah akan uji kita dengan orang yang paling kita cintai ujian itu. Sabar. Bagaimana Allah ingin melihat kita sabar atau tidak dengan ujian ini. Allah akan lihat. Supaya apa? Dia terus minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengharap kepada Allah. Dan yang lainnya harus sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhkan maksiat. Yang ketiga, sabar apa? Dalam menghadapi takdir yang pahit. Sabar. Ini enggak sabar. Ya, berkeluh kesah dan mengharap pada manusia. Jadi, orang mukmin yang mengimani qada dan qadar itu, dia akan ridho terhadap apa yang Allah sudah takdirkan. Dan ridho ini pembahasan yang panjang. Ridho, kan kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho kepada Allah. Kalau ridho kepada Allah, ridho kepada semua keputusan Allah, semua takdir Allah, ridho kita. Kita ridho. Ridho ketika kita mentauhidkan rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, asma wa sifat, kita ridho. Kita ridho dengan semua yang Allah takdirkan, dengan semua yang Allah tetapkan, ridho. Ridho dengan agama Islam ini, semua agama Islam kita wajib untuk melaksanakannya. Artinya semua agama Islam ini mudah, tidak sulit. Kita ridho dengan Islam ini. Dan ridho kepada Nabi Muhammad SAW dengan kita ittiba, mencintai beliau, ini wajib. Dan kita ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang merasakan manisnya iman siapa? Orang yang redha kepada Allah. Dalam hadis yang sahih, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dzaqa ta'mal iman, kata Rasulullah. Dia merasakan manisnya iman. Antum merasakan tuh. Kalau kita redha dengan apa yang Allah takdirkan, itu akan terasa nikmatnya iman itu, manisnya iman. Al-Imam Ibnu Qayyim membahas tentang keutamaan redha itu kurang lebih ada 50 redha itu di dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang kedua. 50. Apa manfaat dari ridho, apa keutamaan ridho, disebutkan satu persatu oleh beliau. Makanya disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, saya bacakan sebagiannya aja. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man mala'a qalbahu minar ridha bil qadari mala'a Allahu sadrahu ghinan
wa amnan wa qana'atan wa farraga qalbahu li mahabbatihi wal inaba ilaihi wat tawakkul alaihi wa man fatahu hadhu min ar-ridha imtala qalbahu bi dhiddi dhalik washtaghala amma fihi sa'adatuhu wa falahuhu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang memenuhi hatinya dengan redha kepada takdir Allah, dia redha, maka Allah akan penuhi dadanya dan hatinya dengan merasa cukup. Allah menetapkan dia hidupnya pas-pasan, dia redha, maka dia menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kata Nabi apa? Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Redolah dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi. Kita punya beras cuma 1 gelas, cuma 1 gelas. Kita bisa masak hari itu untuk makan dengan istri sama anak, cukup. Kita redo, maka Allah akan penuhi hati kita dengan kecukupan. Makanya Nabi bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Kata Nabi SAW, sungguh berbahagia siapa orang Islam. Qad aflaha man aslama wa ruziqa, dia diberikan rezeki cukup, pas-pasan, dan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan. Maka Allah cukupi dia dengan kekayaan. Wa amnan, dan juga merasa aman dia. Orang kalau dia redha dengan takdir Allah, aman dia, tidak ketakutan. Enggak seperti sekarang, semua takut. Orang beriman tidak. Allah sudah takdirkan, enggak akan menimpa kita kecuali apa? Yang Allah sudah takdirkan buat. Tenang. Dia keluar rumah tenang, dia berangkat ke masjid tenang, di masjid juga tenang. Ini enggak ada ketenangan. Karena apa? Karena dia tidak meyakini dengan takdir Allah itu. Wa qana'atan, dia qana', puas dengan rezeki Allah, karena Allah takdirkan sudah demikian. Dan Allah kosongkan hatinya untuk selalu mencintainya. Dengan dia redha kepada takdir Allah, maka Allah membuat hatinya itu cinta kepada Allah Taala. Selalu bertaubat kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Tapi kebalikannya, orang yang hilang dari keredoan kepada takdir ini, maka hatinya penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kegundah-gulanan, dan dia akan menyibukkan diri dengan apa-apa yang tidak membawa kepada kebahagiaan dan kesuksesan. Makanya orang beriman ketika dia betul-betul memahami tentang ridho ini, dia adalah orang yang paling bahagia. Kuncinya di situ. Makanya para ulama menyebutkan kalau orang ingin bahagia hidupnya, ridho dengan apa yang Allah takdirkan, dia orang yang paling bahagia di hidupnya. Ridho. Apa yang Allah takdirkan buat dia, dia ridho. Maka orang yang paling bahagia dia. Dia dikasih oleh Allah cobaan, penyakit, dia ridho. Artinya cobaan ini, musibah ini mau ditolak dengan apa lagi? Dia ikhtiar, tetap ikhtiar, tapi dia ridho dengan takdir Allah, gitu. Bukan ridho dengan penyakitnya, tapi dia ridho dengan apa yang takdirkan. Dia tidak, bukan berarti dia ridho dengan penyakitnya, bukan, tapi dia ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Ini Allah sudah takdirkan, tapi dia wajib apa? Untuk ikhtiar, dia berdoa kepada Allah agar diangkat penyakitnya. Bukan dia ridho, dia biarkan penyakit, tidak, tapi dia ada mengambil akhdul asbab. Bagaimana supaya dia sembuh? Itu orang beriman seperti itu. Kalau orang itu redho dengan apa yang Allah takdirkan, maka dia orang yang paling tenang, paling bahagia di muka bumi ini. Nanti Anda bisa lihat penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa hukumnya azan pada saat penguburan jenazah? Pertanyaan yang bagus, Sen. Kalau kita mau membahas azan, pertanyaan kecil, apakah azan itu diperintahkan juga selain sholat? Jawabannya iya. Kapan itu? Kita kembali kepada dalil yang sahih. Pertama, selain sholat 5 waktu, yang ada azannya juga itu dalam riwayat yang hasan disebutkan adalah pada saat kebakaran terjadi. Jadi pada saat kebakaran sedang terjadi, dianjurkan azan.
Kemudian di riwayat yang lain, dan ini masih khilaf di antara ulama, adalah azan di kupingnya anak bayi yang baru lahir. Kalau iqamah itu tidak ada, karena dhaif. Tidak ada iqamah di telinga kirinya, tapi kalau azan ini masih dihasankan riwayatnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Tuhfatul Maulud. Jadi kalau azan dianjurkan pada saat di bayi itu. Pertanyaannya, adakah azan yang lain seperti di Indonesia dikerjakan kalau jenazah diturunkan ada azan di kuburan? Atau misalnya lagi ada pesawat yang goncang, biasanya ada orang yang azan. Atau sedang meruqyah orang yang kerasukan jin pakai azan. Semua ini tidak ada jemaah sekalian. Tidak pernah Nabi SAW dalam hadis satupun atau para sahabat azan di kuburan. Terlebih lagi saya pernah lihat dengan mata kepala saya, jenazah itu sengaja dibuka lagi kain kafannya supaya kupingnya kelihatan, baru dipanggil anaknya suruh azan di telinganya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, innaka la tusmi'u man fil kubur. Engkau tidak akan pernah bisa memperdengarkan orang yang di kuburan. Tidak bisa dengar apa-apa orang mati itu. Tidak bisa dengar apa-apa, jadi tidak pernah ada itu. Ya, tidak pernah ada anjuran untuk azan di kuburan. Ini butuh dalil yang jelas. Bahkan tadi Allah mengatakan kalian tidak akan pernah bisa memperdengarkan orang yang di kuburan. Tidak bisa sama sekali. Mereka tidak bisa dengar kita, kita nggak bisa dengar dia. Dalam hadis yang sahih juga kata Nabi SAW, bahwasanya azab kubur itu, cambukan malaikat kepada orang yang sedang disisa di kubur, wa na'udzubillah, itu akan didengar oleh seluruh makhluknya Allah kecuali jin dan manusia. Mereka tidak dengar memang. Dan kalau mereka mendengarkan cambukan itu, mereka akan meninggal seketika. Ya, kita tidak bisa dengar memang apa yang ada di kuburan, dan orang mati tidak bisa dengar kita. Dan satu-satunya hadis Nabi SAW yang mengatakan orang mati atau ruh orang mati bisa mendengar, itu hanya pada saat ruhnya pertama kali dikembalikan ke kuburannya untuk ditanya mungkar dan nakir, dan Nabi batasi. Nabi SAW mengatakan mereka atau dia cuma bisa mendengar 3 langkah dari kuburan itu. Setelah itu dia tidak dengar lagi suara sendal mereka atau telapak kaki orang yang mengantarnya. Hanya itu saja. Setelah itu tidak ada didengar. Dalam hadis Bukhari juga dikatakan waktu Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalaf, pimpinan-pimpinan Quraisy terbunuh di perang Badar, lalu Nabi SAW menyuruh seluruh jenazah mereka dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Lalu Nabi SAW bicara. Nabi SAW bicara. Nabi mengatakan, ya ma'syaral Quraisy, inni kat wajadtu ma wa'adani Rabbi, fahal wajadtum ma wa'adukum Rabbukum? Wahai orang-orang Quraisy yang sudah mati nih, sesungguhnya saya sudah dapat apa yang Tuhan saya janjikan dari kemenangan. Apakah kalian dapat kemenangan yang apakah kalian sudah dapat juga apa yang Allah ancamkan bagi kalian? Maksudnya azab. Lalu Umar datang, ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa mendengar? Mereka sudah mati, nggak mungkin mendengar. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat kepada Umar bahwasanya suara itu disampaikan kepada ruhnya mereka. Mereka bisa mendengar, hai Umar, tapi mereka tidak bisa menjawabmu, tidak bisa menjawabku, tapi mereka bisa mendengar karena diantar oleh Allah SWT suara tersebut. Tapi ini Allah SWT pakai perantara, artinya diantar kepada mereka. Sebagaimana juga dalam hadis Muslim dikatakan Nabi SAW bersabda, siapapun yang membacakan salawat untukku maka akan dihantarkan kepadaku. Jadi diantar kepada beliau di alam barzakh sana, tapi kita tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Jadi tidak ada azan jemaah sekalian di kuburan. Berbicara juga masalah kuburan dan jenazah ini, perlu diperhatikan bahwasanya sunnahnya kuburan itu pakai lahat. Sunnahnya pakai lahat. Apa itu lahat? Sebuah lubang setelah digari ke dalam, kemudian digari lagi ke dalamnya, kecil. Itu ukuran mungkin sekitar 0,5 meter atau kurang dari itu. Dan ukuran ke dalamnya itu juga cukup untuk masukkan jenazah, tergantung ukuran badannya. Dihadapkan kiblat, kemudian dimasukkan, kemudian ditutup dengan batu bata. Sunnahnya begitu, atau dengan gumpalan tanah yang keras. Itu di zaman Nabi SAW. Sehingga pada saat dituangkan tanah, pada saat ditutup itu jenazahnya tidak kena. Kalau kita di Indonesia kan tidak dibuat lahat, tapi dipasangin papan-papan. Nah sebenarnya ini harus diubah, karena Nabi SAW memang contohkan pakai lahat. Pakai lahat, mestinya pakai lahat saja. Kan gitu, dipakai lahat dengan melubang lagi sedikit kepada dalam, kecuali kondisi kuburan tidak layak untuk digali. Misalnya pada saat lagi musim hujan,
banjir lebat, tidak bisa, maka jenazah dikuburkan sesuai dengan keadaan yang bisa saja, semampunya, gitu kan? Karena ada biasa kuburan memang tertanam dengan air atau tertimbun dengan air, maka tidak bisa, jenazah tidak bisa dalam, maka secukupnya setelah dikuras, ditaruh dan semampunya saja. Dalam la ilaha illallah terkandung kewajiban menyalahkan semua yang disembah selain Allah. Kalau begitu jemaah sekalian, di dalam la ilaha illallah terkandung kewajiban menyalahkan semua agama selain Islam. Sebagian orang liberal, mereka membuat sebuah framing yang suka menyalahkan itu Salafi Wahabi katanya. Padahal ini adalah ajaran seluruh ulama Islam. Berikut saya nukilkan ijma ulama. Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala sebagaimana dalam Al-Fisal mengatakan, wahumul Yahud wan Nasara wahum kuffarun bila khilafin min ahadin minal ummah. Mereka Yahudi dan Nasrani tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Kita mau buka di buku dari mazhab manapun, seluruh ulama berpendapat demikian. Non-muslim itu kafir, selain kaum muslimin adalah orang-orang kafir. Tidak ada perbedaan pendapat. Sehingga permasalahan ini kata para ulama masuk dalam maklum minad din bid darurah. Sesuatu yang diketahui pasti bagian dari ajaran agama. Mengingkari maklum minad din bid darurah adalah pembatal keislaman. Sehingga ini termasuk yang disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat dari seluruh madhab. Tapi subhanallah, sesuatu yang disepakati ulama oleh orang-orang liberal masih mau di-framing seakan-akan ini ajaran baru, ajarannya Salafi Wahabi. Kemudian perhatikan lanjutan penukilan ijma, kata Ibnu Hazm rahimahullah, wa man ankara kufrahum fala khilafa min ahadin minal ummah fi kufrihi wa khurujihi anil Islam. Dan barang siapa tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani, maka tidak ada perbedaan pendapat umat ini bahwa dia menjadi kafir dan keluar dari Islam. Jadi ini dua kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Non-muslim itu kafir, ini yang pertama. Yang kedua, yang tidak mengkafirkan mereka juga menjadi kafir. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah di dalam Raudhatul Talibin mengatakan, termasuk kekafiran at-ta'liq bi amrin mustaqbal, orang yang mengucapkan kata-kata yang menggantung, kaqaulihi, seperti kalau dia mengatakan in halaka mali aw waladi tahawwattu aw tanassartu, kalau hartaku musnah atau anakku wafat, aku akan masuk agama Yahudi atau masuk agama Nasrani. Kata beliau, ini termasuk kekufuran. Belum dia masuk ke Yahudi atau Nasrani, dia sudah kafir. Kenapa? Karena itu menunjukkan dia membenarkan Yahudi dan Nasrani. Dalam hatinya berarti dia tidak menyalahkan Yahudi dan Nasrani. Sampai kata beliau, hatta law sa'alahu kafirun yuridul Islam ayyulaqinahu kalimat tauhid falam yaf'al au asyara alaihi bi an la yuslim au ala muslimin bi an yartadda fahuwa kafirun. Apabila ada orang kafir ingin masuk Islam dan memintanya untuk mengajarkan kalimat tauhid tapi dia nggak mau lakukan, atau dia memberi isyarat kepada orang kafir ini, sudahlah nggak perlu masuk Islam, agama kamu sudah benar, atau dia membolehkan orang muslim menjadi murtad, fahuwa kafirun, maka dia menjadi kafir. Imam Nawawi rahimahullah adalah termasuk rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Jadi ini bukan ajaran baru, bukan ajaran Salafi Wahabi, bukan. Ini adalah ajaran yang disepakati oleh ulama Islam sejak dahulu, bahwa non-muslim itu kafir. Bukan sekedar salah, ini kesalahan terbesar. Jemaah sekalian, orang-orang musyrik di dunia ini tidak menyalahkan peribadahan kepada selain Allah. Begitu pula orang-orang liberal tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Tapi Allah mengabarkan kepada kita, kelak di hari kiamat mereka semua bertobat. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah. Tatkala mereka melihat azab kami, mereka pun berkata, kami beriman kepada Allah yang satu saja. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dan kami ingkari, kami salahkan Tuhan-Tuhan yang dulu kami persekutukan dengan Allah. Beda sekali dengan kalimat-kalimat mereka ketika di dunia. Kata mereka, janganlah saling menyalahkan. Silahkan Anda meyakini apa yang Anda yakini, tapi jangan menyalahkan orang lain. Nanti Anda jadi Salafi Wahabi. Itu kalimat mereka ketika di dunia. Namun Allah mengabarkan kepada kita, semua orang-orang musyrik itu ikut menyalah-nyalahkan peribadahan kepada selain Allah. Artinya mereka taubat. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Kami salahkan, kami ingkari semua yang kami sembah selain Allah dahulu. Namun Allah menegaskan, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Tidaklah bermanfaat iman mereka tatkala mereka telah melihat azab kami.
Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datang dalam beberapa riwayat, di antaranya Nabi SAW mengatakan, ya, kalau seorang anak Adam sudah diberi selembah harta, mal. Dalam sebagian riwayat, kalau sudah diberi selembah perak. Dalam sebagian riwayat, kalau sudah diberi selembah emas. Yang ini semua kembali kepada harta. Emas, perak, harta, maknanya mirip-mirip ya. Demikian juga di dalam riwayat juga disebutkan tidak akan menutupi rongga tubuhnya, tidak akan menutupi rongga mulutnya, tidak akan menutupi matanya kecuali tanah. Apa maksud hadis ini? Hadis ini menjelaskan bahwasanya manusia itu selalu semangat mencari harta dan tidak pernah berhenti. Dia hanya berhenti kalau dia mati. Dia hanya berhenti kalau dia mati. Karena ketika dia mati maka mulutnya tertutup dengan tanah. Kalau dia mati maka rongga perutnya akan tertutup dengan tanah. Kalau dia mati maka matanya akan tertutup dengan tanah. Selama dia belum mati maka matanya tidak pernah berhenti untuk mencari-cari harta, melihat ke sana, melihat ke sini, tertarik dengan itu, tertarik dengan ini. Sifat manusia seluruhnya, laki-laki maupun ibu-ibu ya, bapak-bapak maupun para pemuda, semuanya ya. Pokoknya lihat harta pasti tertarik, sifat manusia. Ibu juga demikian, lihat inilah, ini barulah, anu barulah ya. Matanya tidak bisa berhenti kecuali sudah dikisi tanah. Kalau sudah tanah mati selesai. Mulutnya enggak pernah berhenti ngomong ya. Pengin ini, pengin anu, pengin ini, cita-citanya tidak akan berhenti kecuali kasih masuk tanah ya. Ya. Dan itu sifat manusia. Sehingga sampai-sampai perkataan Nabi ini sempat diperselisihkan oleh para sahabat. Apakah ini termasuk ayat Al-Quran atau bukan? Namun yang lebih wallahu alam bisawab yang disebut dirojihkan oleh sebagian ulama ini bukan Al-Quran, dia hadis. Kami dulu menyangka itu adalah hadis sampai turunlah firman Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hadis ini maknanya sama seperti ayat tersebut. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa artinya? Alha yaitu kalian telah dilalaikan, dibuat lahu. Alhaakumut takatsur. Sikap berbanyak-banyak telah membuat kalian lalai. Manusia ini lalai untuk ingat akhirat. Kenapa? Karena berbanyak-banyak. Bukan karena enggak punya. Seorang lalai lupa mungkin ibadah karena dia kalau enggak cari makan dia mati, ya mungkin kita kasih uzur. Tapi masalahnya bukan apa, dia sudah makan, dia sudah kenyang, dia sudah gemuk malah ya. Dia sudah punya rumah, dia sudah punya, tapi dia enggak pernah berhenti. Terus dia berbangga dengan banyak-banyak. Meskipun sudah tua, meskipun sudah berusia manula, meskipun rambutnya sudah putih, meskipun sudah kulitnya sudah mulai keriput, dia tidak akan pernah berhenti. Kapan dia berhenti? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian akan terus terlalaikan dengan sikap banyak-banyakan sampai kalian masuk dalam kuburan. Kalau sudah masuk kuburan, mata dipenuhi tanah, mulut dipenuhi tanah, rongga tubuh dipenuhi tanah, baru kalian berhenti. Ya, ini sifat manusia. Jadi saya katakan tadi, sebenarnya yang buat kita lalai bukanlah karena kekurangan, tapi yang buat kita lalai karena banyak-banyakan. Ya, karena banyak-banyakan. Artinya kita manusia seperti itu ya. Sudah punya ini masih ingin punya itu, sudah punya ini masih punya itu ya. Sudah punya satu lembah emas, kalau seandainya satu lembah emas, dia enggak akan berhenti. Lihat orang apa akan kecuali orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa Allah berikan sama dia berlebihan sehingga dia harus infakkan di jalan Allah. Tapi kalau orang sudah bicara dunia murni, dia tidak akan pernah berhenti. Dia sudah satu lembah emas, dia akan mencari lembah berikutnya dan dia baru berhenti kalau dia sudah meninggal dunia. Karenanya setelah itu ya, makanya dikatakan la yashba minad dunya hatta yamut, yaitu dia tidak akan pernah puas dari dunia kecuali sampai dia meninggal dunia. Demikian juga dikatakan wala yashba man khuliqa minat turab illa biturab. Makhluk yang diciptakan dari tanah itu manusia tidak akan pernah puas kecuali dikasih tanah pula baru dia puas. Artinya kalau sudah mati baru selesai. Selama belum dikasih tanah, dia akan terus mencari, dia lupa umurnya sudah tua, dia lupa bahwasanya kematian bisa datang dengan tiba-tiba merenggut nyawanya ya. Kemudian di akhir hadis kata Nabi SAW, wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Ini isyarat dari Nabi SAW setelah Nabi mengatakan
Kalau anak Adam dikasih 1 lembah emas, dia akan mencari lembah yang kedua. Kalau dikasih 2 lembah emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Kalau dikasih 3 lembah emas, cari keempat. Tapi di akhir hadis Nabi SAW berkata, dan Allah mengampuni orang yang bertobat. Ini dalil bahwasanya semangat mencari harta tiada henti adalah dosa. Kenapa? Karena ketika dia semangat mencari harta tiada henti, pasti banyak yang akan dia tumbalkan. Waktu ibadahnya akan dia tumbalkan. Ya. Porsi dia untuk ibadah untuk Allah pasti akan jadi tumbal. Ya, kemudian belum lagi kalau dia terlalu semangat mencari harta, dia pasti akan menerjang perkara-perkara yang haram demi untuk mendapatkan keinginannya semua itu, ya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan wa yatubullah, tapi kalau dia bertobat, Allah akan terima tobatnya. Ada orang seperti dia di ujung hayatnya dia sadar, ya sudah cukup saya seperti ini. Saatnya saya kembali kepada Allah. Saatnya saya mulai menginfakkan harta saya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia sadar bahwasanya sikapnya yang tamak tersebut adalah merupakan perbuatan dosa. Makanya siapapun yang sempat terjebak dengan ketamakan, kalau dia bertobat Allah akan terima tobatnya. Dan sifat tamak tersebut terhadap harta adalah suatu bawaan manusia. Kalau bahasa Arab disebut jibilli, itu sesuatu yang memang manusia seperti itu diciptakan. Tidak pernah puas dengan harta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang terjaga dari sifat tamak jiwanya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ketika Allah menyandarkan syuhha nafsihi, ketamakan jiwanya, ini dalil bahwasanya ketamakan itu merupakan sifat dasar suatu jiwa. Tetapi seorang bisa mengontrolnya. Seorang bisa mengontrolnya, bisa melawannya, makanya orang yang seperti ini orang yang beruntung. Meskipun itu adalah sifat dasar jiwa, tapi ketika dia bisa mengontrol, dia beruntung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqashuha nafsihi." Siapa yang menjaga dirinya dari ketamakan jiwanya, fa ulaika humul muflihun, maka dia adalah orang-orang yang beruntung, orang yang beruntung. Fatimah radhiyallahu taala anha menangis mendengar bisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah terjadilah musibah yang paling besar, yang gara-gara musibah tersebut seolah-olah kota Madinah menjadi gelap, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mengatakan, pada hari ketika Nabi SAW memasuki kota Madinah, saat Nabi baru tiba dari hijrah Makkah ke Madinah, di saat beliau baru sampai di kota Madinah, maka pada saat itu segala sesuatu di kota Madinah seolah-olah bersinar. Tetapi pada hari di mana beliau meninggal dunia, seolah-olah segala sesuatu menjadi gelap, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tanggal 12 Rabiul Awal wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau melihat kami yang sedang salat. Beliau menyingkap tabir tersebut sambil berdiri dan melihat kami, seolah wajah beliau seperti lembaran mushaf, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata para ulama, maksudnya adalah saking bersihnya wajah Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam tersenyum. Nabi alaihi salatu wasallam tersenyum melihat para sahabat. Lihat bagaimana cintanya para sahabat. Hampir-hampir saja kami akan membatalkan salat subuh kami, saking bahagianya kami melihat senyuman Nabi alaihi salatu wasallam. Sebelumnya Nabi SAW sudah membuka tirai itu sebelumnya, di solat-solat sebelumnya. Tetapi saat ini Nabi SAW membukanya sambil tersenyum, sehingga para sahabat menyangka Nabi SAW akan sembuh, akan sehat. Itu yang membuat mereka hampir saja akan membatalkan salat. Bahkan Abu Bakar pun sudah siap untuk mundur dari posisinya sebagai imam. Dan Abu Bakar menyangka bahwasanya Nabi SAW akan keluar memimpin salat sebagaimana sebelumnya. Tetapi Nabi SAW memberikan isyarat, sempurnakan salat kalian, lanjutkan salat kalian. Setelah itu beliau menutup tirai itu dan masuk kembali ke dalam rumah beliau. Para sahabat sangat bahagia sekali. Mereka tidak menyangka bahwasanya itu akan menjadi salat terakhir mereka yang dilihat oleh Nabi SAW. Mereka tidak pernah menyangka seperti itu. Bahkan Abu Bakar sendiri radhiyallahu ta'ala selesai salat subuh itu, langsung Abu Bakar mendatangi Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar minta izin untuk meninggalkan kota Madinah, ingin menemui istri beliau yang ada di luar kota Madinah, karena dia sudah yakin Nabi SAW akan sembuh. Abu Bakar mendatangi Nabi SAW kemudian mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabiullah, sesungguhnya aku melihat Anda sedang berada di dalam nikmat Allah dan karunia Allah, dan itu yang kami inginkan.
sepertinya Anda akan sembuh wahai Rasul. Dan hari ini adalah giliran istriku yang ada di luar kota Madinah, bintu Kharijah nama istri beliau. Bolehkah saya mendatangi istri saya karena memang ini giliran dia hari ini? Nabi SAW mengatakan, "Na'am, silahkan." Ya. Jadi semua para sahabat itu harapan mereka besar hari tersebut Nabi SAW akan sembuh. Namun ternyata itu adalah hari terakhir mereka bersama Nabi SAW. Kemudian di waktu duha, Nabi SAW meminta seseorang untuk memanggil putri beliau Fatimah bintu Muhammad SAW. Panggil Fatimah. Maka Fatimah pun datang. Kenapa Fatimah saja yang dipanggil? Karena anak-anak beliau yang lain sudah meninggal dunia. Semua anak beliau yang lain meninggal dunia di saat beliau masih hidup. Adapun Fatimah, maka dia masih hidup setelah Nabi meninggal dunia, yaitu 6 bulan setelah Nabi SAW meninggal dunia. Fatimah. Setelah Fatimah datang, Nabi SAW meminta Fatimah mendekatkan telinganya karena beliau ingin membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, membisikkan kepada Fatimah, "La aral ajala illa qad iqtarab." Wahai putriku, aku tidak melihat kematian kecuali sudah mendekatiku. Fattaqillaha wasbiri. Wasiatku kepadamu, bertakwa kepada Allah dan bersabarlah. Kalau memang hari ini adalah hari yang terakhir, maka bersabarlah. Fa inni ni'mas salafu ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Maka langsung Fatimah menangis pada saat itu. Ya. Baik. Fatimah radhiyallahu taala anha menangis. Fatimah radhiyallahu taala anha menangis mendengar bisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam membisikkan lagi kepada Fatimah untuk menghibur putrinya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Fatimah, ala tardayna an takuni sayyidata nisa'il mu'minin atau sayyidata nisa'i hadhil ummah." Nabi SAW mengatakan, "Wahai putriku, tidakkah engkau ridha bahwasanya engkau nanti akan menjadi pemimpin para wanita-wanita beriman, atau dalam riwayat yang lain menjadi pemimpin wanita dari umat ini?" Ini bisikan Nabi SAW yang kedua kepada putri beliau. Meskipun Fatimah sudah dihibur oleh Nabi SAW dengan bisikan yang kedua, tetapi Fatimah tidak bisa menahan kesedihannya. Dia tetap menangis. Apalagi ketika dia melihat Nabi SAW kesakitan, didatangi oleh sakratul maut. Kata Fatimah radhiyallahu taala anha, "Wa karba abatah." Sungguh berat sakitmu wahai ayahku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum." Tidak akan ada lagi penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam menarik sebuah kain, kemudian beliau tutup wajah beliau karena sakit yang sangat luar biasa. Dari sini para ulama mengatakan, kalau bisa seseorang ketika dia sedang sakit, kalau bisa dia berusaha untuk tidak tampakkan sakitnya itu di hadapan orang. Nabi SAW ketika sakratul maut,
beliau merasakan sakit luar biasa. Ini diperhatikan jemaah sekalian. Ada sebagian orang mengatakan bahwa Nabi SAW tidak merasakan sakit. Orang soleh ketika meninggal dunia, maka rohnya itu keluar seperti air yang keluar dari mulut kendi. Tidak kesakitan, tidak seperti itu. Semua orang yang meninggal dunia itu kesakitan. Hanya saja orang yang soleh itu lebih cepat keluar rohnya, mudah keluar rohnya. Tapi tetap yang namanya sakratul maut itu sakit, tetap. Dan ini tidak mengurangi kemuliaan Nabi SAW. Justru ini mengangkat kemuliaan beliau. Ingat, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah, kenapa sakratul maut Nabi SAW sangat sakit. Di antara fungsi musibah adalah untuk mengangkat derajat, dan ini bagian dari musibah. Rasa sakit, jangankan sakit sakratul maut, tusukan duri yang ada di kaki seseorang itu untuk mengangkat derajatnya. Dan ini untuk mengangkat derajat Nabi SAW. Ya, antum lihat, dengarkan ucapan dari Fatimah, wa karba abatah, alangkah berat sakitmu wahai ayahku. Ya, alangkah berat sakit yang engkau rasakan. Kata Nabi SAW, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Tidak ada lagi penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Kemudian Nabi SAW menutup wajah beliau dengan sebuah kain, ya, karena rasa sakit yang sudah tidak tertahankan. Namun apabila Nabi SAW merasa kesulitan bernapas, beliau singkap kain itu, lalu beliau mengucapkan laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah terhadap orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Subhanallah, sampai detik-detik terakhir dari hidup beliau dakwah tauhid tidak putus. Ini detik-detik terakhir, sedang sakratul maut, dakwah tauhid beliau tidak hentikan. Oleh karena itu jamaah sekalian, dakwah tauhid ini harus tetap berjalan. Ya, pembahasan akidah tidak boleh dihentikan. Kemudian setelah itu Nabi SAW berpesan tentang ibadah salat, kemudian perhatian kepada budak. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Inna min ni'amillahi alayya." Termasuk di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepadaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti. Di antara nikmat yang aku dapatkan, kata Aisyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunianya itu di rumahku. Wa fi yaumi, pas pada hari giliranku, wa baina sahri wa nahri, antara dada dan leherku. Karena Nabi SAW beliau sandarkan kepala beliau di tubuh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi 'inda mautih. Dan sebelum beliau meninggal dunia, Allah kumpulkan air liurku dan air liur beliau. Kata Aisyah. Ya subhanallah, ini keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW meninggal dunia di rumahnya pas hari gilirannya Aisyah. Kemudian di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Allah satukan antara liurku dengan liur Nabi SAW. Apa maksudnya? Pada saat itu ketika Nabi bersandar di tubuhnya Aisyah, tiba-tiba saudaranya Aisyah yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar masuk sambil dia membawa siwak. Maka Nabi SAW fara'aituhu yanzuru ilaih. Nabi SAW terus-menerus melihat siwak yang dibawa oleh Abdurrahman bin Abi Bakar. Wa arabtu annahu yuhibbu siwak. Maka aku pun paham, kata Aisyah, Nabi SAW menginginkan siwak itu. Fakultu akhudhuhu laka. Aku pun berkata, ya Rasulullah, aku ambilkan untuk anda. Fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Maka Nabi SAW hanya menganggukkan kepala. Untuk berbicara pun sudah sulit. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, ketika kita mentalkinkan orang yang sedang sakaratul maut, la ilaha illallah, terkadang dia menjawab dengan ucapan, terkadang. Namun terkadang dia menjawab dengan isyarat. Artinya kalau dia sudah menjawab, hentikan talqinnya. Kecuali kalau setelah itu dia mengucapkan kalimat lain selain daripada itu. Terkadang dia menjawab dengan isyarat, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Karena di saat sakratul maut itu sulit bagi seorang untuk berbicara. Pernah saya ceritakan kepada antum, saya pernah mentalkinkan seseorang yang sedang sakratul maut. Kebetulan beliau, ya, saat beliau sakit itu beliau tidurnya di samping tembok. Saya talkinkan la ilaha illallah. Maka dia masukkan tangannya ke dalam mulutnya sampai basah telunjuknya dengan liurnya. Setelah itu dia tuliskan la ilaha illallah di tembok, baru meninggal dunia. Dia tuliskan la ilaha illallah di tembok, baru meninggal dunia. Saya tidak mendengar dia mengucapkan kalimat itu, tapi saya melihat tulisannya la ilaha illallah dengan air liurnya. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan terkadang seseorang tidak menjawab dengan lisannya karena sulit. Ini kondisi sulit jemaah sekalian. Lihat Nabi SAW kata Aisyah, akhudhu laka. Ya Rasulullah, aku ambilkan siwak itu untuk anda. Maka Nabi SAW fa asyara bi ra'sihi, beliau menganggukkan kepala. Artinya iya, ambilkan. Maka saya pun ambilkan, kata Aisyah. Fashtadda alaihi, ternyata ujung siwak itu masih keras. Wa qultu ulayyinuhu laka. Saya pun berkata, ya Rasulullah, saya lembutkan ujungnya untuk anda. Fa asyara bi ra'sihi, kembali lagi Nabi menganggukkan kepala. Artinya iya. Maka Aisyah pun menggigit ujung siwak itu, melembutkannya. Disinilah air liurnya Aisyah menempel di ujung siwak itu.
Setelah itu saya berikan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW menggunakannya bersiwak. Dalam sebagian riwayat, Nabi SAW kalau ada orang yang sakit, maka Nabi SAW mendoakan dia supaya sembuh. Saking sayangnya istri Nabi SAW kepada beliau, keluarga beliau kepada beliau, para sahabat kepada beliau. Di hari tersebut, di saat Nabi SAW sedang bersandar di tubuh Aisyah, ada seseorang berusaha meruqyah Nabi SAW, berusaha mendoakan Nabi supaya beliau diberikan kesembuhan. Maka Nabi SAW menepis tangan orang itu, karena orang itu meletakkan tangannya di tubuh Nabi SAW. Nabi SAW singkirkan tangannya sambil mengatakan, Allahumma gfirli warhamni, ya Allah ampunilah aku dan sayangilah aku, wa alhiqni birrafiq, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang engkau berikan nikmat. Dalam sebagian riwayat, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Dalam sebagian riwayat, firrafiqil a'la, bersama orang-orang yang berada di tingkatan yang paling tinggi, hatta qubidha wa malat yaduh, sampai tangan Nabi SAW lemas, tangan Nabi SAW. Artinya beliau sudah meninggal dunia. Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu menyangka Nabi sedang pingsan. Namun ternyata dalam sebagian riwayat, tiba-tiba jatuh dari mulut Nabi SAW setetes air yang sangat putih, jatuh di dadanya Aisyah dan terasa sangat dingin, membuat tubuhku bergetar, kata Aisyah. Barulah aku sadar beliau bukan pingsan tetapi meninggal dunia. Sallallahu